Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk tutor dan teman-teman mahasiswa. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rena Dewi Ardi dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan membuat video, menjawab, dan mengerjakan tugas 2 dari mata kuliah atas data. Pada tugas 1 kemarin, kita disuruh untuk membuat sebuah IRD, maka untuk tugas 2 ini, kita akan bersama-sama membuat sebuah MySQL yang ada pada XAMPP. Jadi saya baca soalnya terlebih dahulu. Pada tugas 2 saya disuruh berdasarkan entity relationship diagram RD di atas, silakan Anda buat ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada XAMPP dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar dokter, admin, dan rincian atribut yang sesuai. Nah, sebelum membuat video, saya akan menjelaskan sedikit apa sih itu XAMPP dan MySQL. XAMPP dan MySQL adalah dua hal yang sering dipakai saat belajar membuat website atau aplikasi berbasis database. XAMPP adalah aplikasi paket yang berisi beberapa software server dalam satu instalasi agar komputer bisa dijadikan server lokal. Biasanya dipakai untuk membuat dan menguji website di komputer sendiri tanpa internet. Isi utama XAMPP antara lain adalah Apache Web Server, MySQL atau MariaDB adalah database-nya, PHP bahasa pemrograman, dan Perl. Fungsinya sendiri adalah mempermudah proses pembuatan dan pengujian website secara lokal. Untuk MySQL sendiri adalah sistem manajemen database DBMS yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mengatur data dalam bentuk tabel. Contoh penggunaannya yaitu biasanya untuk menggunakan menyimpan data pengguna, data pasien, data barang, data nilai mahasiswa, dan lain-lainnya. Jadi singkatnya, XAMPP adalah paket alat atau server untuk melakukan jalankan website di komputer lokal. MySQL sendiri adalah software database untuk menyimpan data. Jadi, dalam soal ini kita sudah diberi contoh kasus yaitu sebuah RD atau peta, sebuah IRD atau peta, sebuah peta rumah sakit. Jadi, di sini kita akan masukkan data dari IRD yang pernah kita buat, yaitu kasus rumah sakit. Sebelumnya, buat yang belum tahu, apa sih itu IRD? IRD sendiri itu ibaratnya adalah sebuah peta database. Jadi, kemarin saya membuat sebuah peta database dengan langkah-langkah seperti ini dan juga telah saya relasikan sehingga jika sudah mengetahui hal seperti ini, saya tinggal bisa memasukkan datanya pada MySQL. Di sini saya sudah menentukan entitas dan atribut di rumah sakit agar mempermudah saya memasukkan data pada MySQL. Di sini nanti datanya saya akan memasukkan 6 entitas, yaitu ada entitas pasien, daftar, administrator, dokter admin, entitas dokter, dan pasien dokter, yaitu baru saya akan memasukkan file atau data atributnya. Setelah itu baru saya akan relasikan dalam bentuk dan keterangan di MySQL. Baik, langsung saja saya akan mengerjakannya menggunakan XAMPP. Kita buka dulu. Nah, teman-teman, di sini kita akan menjalankannya ya. Kita sudah jalan, baru kita masuk ke SQL admin. Kita akan dibawa ke localhost. Nah, teman-teman, tampilannya seperti ini.
Langsung saja saya akan membuat database filenya ya. Contoh kasus yang ada pada IRD tadi, saya akan memberi nama filenya sebagai rumah sakit. Kita buat. Nah, setelah itu kita sudah melihat bahwa file awal dari kasus rumah sakit, IRD rumah sakit sudah kita buat. Setelah itu baru kita akan memasukkan 6 entitas yang telah kita buat tadi, yaitu entitas pasien, dokter, dan sebagainya itu ada 6. Jadi kita masukkan ke dalam data. Kita masukkan yang pertama adalah data pasien dengan atribut 1, 2, 3, 4. Ada 4 atribut ya teman-teman. Jadi kita ambil 4 kolom. Dalam entitas atau data pasien ini, di dalamnya akan kita isi berupa atribut yang telah kita rangkum tadi, yaitu ada ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, dan alamat pasien. Kita tulis ID pasien, ID pasien, lalu di bawahnya nama pasien, di bawahnya lagi yaitu alamat pasien. Terakhir adalah jenis kelamin. Nah, di sini untuk type datanya yang pertama saya akan menggunakan integer. Nama pasien saya akan menggunakan varchar. Mana varchar? Varchar. Varchar. Alamat pasien saya akan menggunakan varchar. Untuk jenis kelamin saya menggunakan varchar juga. Nah, untuk length atau values ID pasien saya akan memakai banyak 5 ID pasien. Nama pasien saya akan memakai 50. Alamat pasien saya akan menggunakan 100. Dan jenis kelamin saya menggunakan 1. Karena di sini di length atau values itu adalah isi yang akan kita tulis nanti, batas atau maksimalnya. Jadi, ketika saya akan menulis ID pasien, maka batas ID itu otomatis maksimalnya adalah 5. Nama pasiennya otomatis batasnya ada 50. Nah, untuk jenis kelamin ini saya tulis 1 karena saya bisa gunakan L atau P. Baik, default validation dan atribut saya skip. Langsung ke bagian null index, di mana centang dulu kita akan ganti menjadi primary. Itu baru kita save, kita bikin entitas atau data yang lainnya, yaitu ke 5 entitas yang lain. Karena entitas atau datanya ada 6. Nah, lanjut kita bikin seperti yang tadi ya teman-teman. Nah, di bagian IRD-nya tadi, setelah kita membuat data atau entitas pasien yang di dalamnya ada atribut ini, lanjut kita membuat data atau entitas daftar dengan 3 atribut. 1, 2, 3. Baik, kita lihat langsung pada rangkumannya seperti ini. Nah, maka kita akan membuat data atau entitas daftar.
dengan kolom 3 karena atributnya ada 3. Ini, nah teman-teman, di sini saya sudah membuat 6 tabel atau 6 relasi. Jadi setelah itu baru kita buat relasinya. Nah, untuk membuat atau menghubungkan relasinya, kita harus menentukan foreign key-nya terlebih dahulu. Apa sih itu foreign key dan primary key? Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan sedikit. Primary key sendiri adalah penanda unik setiap entitas yang tidak boleh sama. Setelah itu foreign key adalah penghubung entitas. Untuk menjadikan sebuah relasi, kita harus menentukan sebuah foreign key terlebih dahulu, yaitu penghubung. Jadi, di sini saya akan mencari foreign key-nya terlebih dahulu. Dan, nah, di sini ada tabel kasus rumah sakit, ada IRD. Ini kita bisa langsung tahu bahwa foreign key-nya yang mana. Di sini belum ada foreign key, tapi di tabel atau di bagian daftar ini sudah memiliki foreign key. Di bagian pasien ini, seorang pasien ini adalah bertindak sebagai primary key karena sebagai kode atau penyebut unik sebuah entitas pasien, yaitu ID pasien. Nah, sebagai penghubung, ID admin akan berada di entitas daftar karena dia mendaftar, seorang pasien akan melakukan pendaftaran sehingga ID pasien akan berada di entitas admin sehingga foreign key-nya adalah ID pasien. Nah, selanjutnya ada juga ID admin sebagai foreign key karena ID admin itu adalah sebuah administrator. Jadi penghubung antara daftar, pendaftaran, dan administrasi sehingga admin akan berada di bagian entitas daftar. Sehingga foreign key yang ada di entitas ini adalah ID pasien dan ID admin. Selanjutnya, pada administrasi ini belum ada foreign key. Pada dokter admin ada foreign key yaitu ID dokter karena seorang dokter akan berkonsultasi atau saling berhubungan dengan administrator atau admin, dan seterusnya. Kita bisa melihat dengan rangkuman yang telah saya buat bahwa di sini entitas pasien yaitu primary key-nya ID pasien. Di sini baru ada foreign key yaitu ID admin dan ID pasien. Lalu setelah itu ada foreign key lagi ada di entitas dokter admin. Dan ada foreign key lagi ada di pasien, entitas pasien dan dokter. Nah, selanjutnya kita akan mencari atau menentukan di mana sih foreign key-nya. Jadi, kita isi foreign key-nya. Tadi, foreign key ada di bagian kedua relasi, yaitu di bagian daftar. Kita pencet daftar dulu, setelah itu kita pencet struktur. Setelah itu baru kita tentukan foreign key, yaitu foreign key-nya tadi ada ID pasien dan ID admin. Untuk menentukan atau menulis foreign key-nya yaitu kita pencet more, kita pilih index, kita oke. Lalu kita lakukan sama seperti ID pasien, ID admin juga sama indeks. Oke. Dan ketika foreign key sudah terpilih atau sudah kita buatkan, maka akan ada tanda atau gambar kunci berwarna abu-abu seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah bisa menentukan bahwa ID pasien dan ID admin itu adalah
foreign key. Lalu kita save. Selanjutnya kita cari foreign key yang lain ya teman-teman. Di sini kita bisa menentukannya dari IRD yang ada pada kasus di atas ini. Baik, saya langsung coba. Di sini saya sudah em, mencari atau menyesuaikan eh, foreign key-nya. Sudah saya pilih semua foreign key. Setelah itu baru kita bisa langsung ke more atau bagian titik sudut bagian kanan. Kita pilih designer. Nah, setelah seperti ini teman-teman, baru kita bisa menyimpan terlebih dahulu. Kita tata-tata atau kita lakukan revisi seperti ini agar eh, enak dilihatnya ya teman-teman. Seperti ini. Dan setelah itu kita bisa menyimpan pada bagian ini. Sudah baru kita bisa merelasikan bagian-bagian data yang ada di sini. Kita bisa memilih create relationship diawali dari ID pasien sebagai reference. Setelah itu ke ID pasien sebagai foreign key. Nah, di sini kita untuk create relationship kita bisa memilih cascade. Nah, tujuan untuk pembuatan cascade ini on delete cascade dan on update cascade itu tujuannya agar ketika kita mengganti buah kalimat data atau isi pada referensi key, maka pada bagian foreign key maka ikut berubah sehingga kita tidak perlu mengganti manual. Seperti ini ya teman-teman. Jika seperti ini, maka relasi telah em, telah berjalan. Selanjutnya saya akan melanjutkan merelasikan pada diagram yang ada pada layar tersebut. Pada bagian pasien ya teman-teman. Nah, di sini kita coba mengisi data pada tabel pasien ini.
Caranya gitu tadi, klik data pasien, setelah itu kita klik insert. Nah, di sini kita coba untuk mengisinya ya. Saya akan menggunakan dua contoh atau mungkin empat. Nah, ini saya akan menggunakan atau empat contoh. Di sini saya akan memakai ID pasien sebagai contoh aja dengan ID misalnya 12345 dengan nama pasien, Nana, dan alamat misalnya Jalan California, Jalan California, Banyuwangi. Setelah itu lanjut ke pada jenis kelamin, yaitu jenis kelaminnya P perempuan. Setelah itu kita bikin contoh perempuan lagi satu, misalnya namanya adalah Rere dengan ID pasien 3456, itu namanya Rere. Setelah itu misalnya jalannya adalah Jalan Manggis, Banyuwangi, dengan jenis kelamin perempuan P. Setelah itu kita buat dua contoh lagi, yaitu laki-laki, misalnya ada ID pasiennya adalah 0234. Seperti itu intinya, hanya contoh ya teman-teman. Dengan nama pasien laki-laki yaitu misalnya Dimas dengan alamat Jalan Durian Runtuh Malaysia. Misalnya gini, berjenis kelamin laki-laki. Setelah itu contoh lagi yang laki-laki satu lagi dengan ID pasien misalnya 78561 dengan nama Jalan Riverside, misalnya California. Nah, kita bisa pilih jenis kelaminnya yaitu laki-laki. Setelah itu kita save. Nah, ini tampilan jika kita menggunakan MySQL ya teman-teman. Di sini ada insert into pasien, ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin. Nah, kita input atau values dengan inputannya seperti ini. Nah, kita bisa mencobanya, yaitu mencobanya menggunakan, kita bisa coba atau select di shell ya teman-teman. Nah, misalnya seperti ini. Kita ketik
My SQL, you put ini. Hmm, Kita ketik lagi show database, show database, koma, ini. Oh, maksudnya gini, maaf, salah. Kita tulis show databases. Ada sedikit typo ya teman-teman. Nah, ini sudah terlihat bahwa database-nya adalah information MySQL performance. Nah, kita bisa pilih use rumah sakit. Database yang kita bikin yaitu use rumah sakit. Use rumah sakit. Sebentar ya teman-teman. Use rumah sakit. Nah, enter. Nah, di sini kita lalu tulis show tables. Enter. Nah, kita bisa mengetahui ya di sini teman-teman. Ada administrator, dokter, dokter admin, pasien dokter. Seperti ini karena kita sudah memasukkan dan menginput data eh, entitas yang ada pada IRD, maka kita bisa mengetahui ya. Untuk mencarinya lagi lebih lanjut, kita bisa cari menggunakan select, kita pilih bintang ini, select, enter, from pasien. Hmm, ini kita bisa mengetahui em, isi atau sebuah data yang telah kita masukkan tadi ya teman-teman. Sehingga semuanya sudah terinput dan data dari tabel pasien akan muncul seperti ini. Tanya alamatnya sudah terlihat jelas, jenis kelaminnya, lalu nama dan ID pasiennya sudah terinput dengan jelas. Jadi udah bener ya teman-teman. Juga bisa memilih yang lain, yaitu select nama pasien, jenis kelamin,
from pasiennya itu kita bisa mencari beberapa data dari entitas yang kita isi. Kita tambahin keterangan sedikit yaitu where, jenis, kelamin. Kita pakai karakter seperti ini untuk eh, lebih agar bisa ditemukan gitu ya. Titik koma jangan lupa. Seperti ini. Terus nama laki-lakinya ini sudah ketemu. Kita bisa mencari atau menulis sebuah data diagramnya di sini dengan mudah ya teman. Kita juga bisa mencari nama pasien yang perempuan, misalnya select nama pasien, jenis kelamin, seperti itu. Jadi from pasien where kelamin, dan kita mencari yang perempuan, yaitu perempuan, nomor, juga sudah ketemu ya teman-teman yang perempuan dengan nama pasien, Nana, Rere, dan Amike, perempuan. Saya rasa cukup sampai di sini penjelasannya teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kesulitan dalam menjelaskan. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.